semuanya, welcome back to my YouTube channel Diki Rahmawati. Seperti biasa, kita akan ngebahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset hanya di channel ini. Well, aku mau nanya nih kabar kalian, how are you today? Udah lama banget nih kita nggak chit-chat dan juga kita start terkait dengan professionalism perbahasan kali ini. Dan saat ini aku juga harapkan teman-teman bakal ada di situasi yang baik dan selalu successful. But wait, sekarang ini aku ada di tempat lain nih, tapi aku pengen nge-spill ke kalian suatu tempat yang lagi aku visit kali ini. Jadi kebetulan aku lagi ada di Poolside Restoran and Bar-nya dari Vale Canggu. Jadi di sini banyak banget menu-menu yang harus kalian cobain dan itu pasti kalian bakal suka banget. And especially di sini ada banyak banget nih spot-spot yang instagramable. Di mana mereka juga punya 2 lantai, mereka juga punya ada yang namanya pool bar, dan di sini kalian bisa hangout sepuasnya dengan family dan juga teman-teman kalian. Jadi aku sangat menyarankan nih kalau misalnya teman-teman pengen chill, santai, dan memang tetap kece dan juga pengen mau punya foto-foto yang instagramable, kalian bisa banget nih visit dari Vale Bali yang dimana location-nya aku bakal attach di sini ya. Yes, itu dia. Dan jangan lupa juga untuk bisa cek di Instagram mereka supaya kalian nggak ketinggalan dengan promo-promo yang mereka sediakan. Jadi mungkin teman-teman bisa banget nih hubungin mereka dan booking reservasi untuk kalian bisa visit ke mereka. Karena mereka ramai banget. Jadi takutnya kalian nggak akan ada slot untuk duduk bersama family and friends. Yuk kita lanjut di konten kali ini. Oke, nah kali ini biasanya kan kita ngebahas terkait dengan professionalism, personal mindset, atau apapun topik yang memang kita sudah sangat scriptingkan untuk di-prepare ke kalian nih. Cuman sekarang kayaknya aku pengen ngelakuin hal yang berbeda karena dari beberapa minggu terakhir nih dari kegiatan-kegiatan aku tuh banyak banget melihat dan juga memiliki kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih banyaknya berkaitan dengan job seeker. Nah, teman-teman pasti di sini ada dong yang menjadi job seeker dan atau mungkin lagi bekerja tapi malah mau mencoba mencari peluang yang lain. Nah, itu kita juga sebut yang namanya job seeker atau pencari kerja. Nah, kita akan membahas terkait dengan job seeker ini lebih banyak dan mungkin ada perkataan-perkataan aku yang mungkin akan membawa satu topik atau satu contoh yang jauh lebih casual ya guys. Aku harapkan kalian gak bermasalah di sana karena aku pengen juga dari teman-teman punya insight-insight baru apa aja sih yang harus dipersiapkan sebagai job seeker Indonesia kayak gitu. Yang dimana mungkin dari teman-teman juga mau apply-nya bukan hanya di regional atau daerah kalian, tapi kalian juga harus persiapkan untuk di tempat lain atau di pulau lain untuk sebagai relokasi. Let's move to the story right now. Jadi kalau seandainya dari aku sendiri nih guys yang sudah aku alami ya dari beberapa minggu kemarin yang aku conduct terkait dengan pembahasan menjadi narasumber, speaker, atau mungkin punya beberapa private session, group session yang di sini tuh memang banyak banget kendala-kendala dari job seeker itu yang dimana mereka itu terlalu overthink dan juga insecure terkait dengan apa yang mereka miliki, entah dari capability, entah dari kemampuan, entah dari personality, entah dari apapun yang terjadi dari kehidupan kalian dan kalian harus menata kehidupan masa depan kalian. Itu cukup banyak yang menjadi poin kalian yang apakah aku bisa, apakah aku yakin, dan lain-lain. Nah makanya ada banyak banget nih poin-poin dari yang kemarin kita bahas di beberapa channel dan juga talk live aku di Instagram atau mungkin juga dari event-event yang aku conduct seperti itu yang dimana kalian masih berkutat dengan pikiran-pikiran yang memang sebenarnya itu belum terjadi tapi teman-teman malah sudah memikirkan dan itu bakal terjadi padahal eventually ujung-ujungnya itu juga nggak terjadi. Jadi makanya ada beberapa tips and trick mungkin yang bakal aku mau sampaikan ke teman-teman yang dimana teman-teman itu nggak perlu sampai se-overthink itu dengan adanya job seeker. Ya aku paham sih karena perbandingan orang lulus dengan orang mendapatkan pekerjaan itu versusnya tuh cukup gede ya. Jadi kayak tidak ada yang bisa menggaranti S1 akan mendapatkan pekerjaan jauh lebih mudah daripada hanya sekedar mungkin SMA, SMK, semuanya dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu tuh masih ada hal pendukungnya yaitu adalah faktor luck atau faktor keberuntungan dan dimana teman-teman juga harus bisa memprepare segala sesuatu hal itu dengan baik. Jadi bukan hanya secara educational atau mungkin dari pengalaman teman-teman, tapi yang paling penting itu adalah mentality kalian dan juga personality kalian. Karena
from my perspective ya guys, sebagai HR, aku tuh cukup melihat banyak signifikan perbedaan di saat aku menemukan kandidat yang sudah punya experience dan non-experience. Perbedaannya apa sih Kak? Mungkin pertanyaan kalian kayak gitu ya. Yang non-experience itu mereka kan ibaratnya kayak gelas kosong, oke? Gelas kosong tuh belum ada isinya lebih tepatnya. Dan mereka mau ada adaptif untuk memasuki cairan-cairan apapun. Entah itu bukan hanya air ya, entah itu mungkin minyak atau apapun. Dan mereka tuh mencoba untuk menampung semuanya. Dan mereka nggak ada rasa ragu kalau seandainya itu apakah hal yang buruk, hal yang baik, mereka tuh masih serap. Nah, selama cairan-cairan itu akan ada gitu ya di dalam gelas itu, mereka kan kalau seandainya sudah terisi semuanya, mereka akan meluap sendiri, entah baik-baiknya, entah buruk-buruknya, dan ujung-ujungnya kita bakal bisa menampungkan suatu cairan yang kita sebut water lebih tepatnya, atau air, untuk bisa membersihkan semuanya. Yang dimana di saat kalian sudah membersihkan semuanya, itu adalah menjadi diri kalian dan menjadi jati diri kalian yang ada di personality kalian sebagai orang yang sudah memiliki experience. Nah, let's talk about someone that has experience already. Let's just say teman-teman sudah punya gelas, teman-teman sudah punya experience-nya itu sendiri, dan teman-teman harus adaptif terkait dengan situasi yang kalian miliki di perusahaan baru. Let's just say kalian memiliki perusahaan atau experience di tempat baru, itu adalah perusahaan kedua. Pasti nih ada beberapa konseptual experience kalian yang di company atau perusahaan pertama yang kalian akan bawa adjustment-nya itu ada di company kedua. But at some point kalian harus memahami bahwa nggak semua SOP, nggak semua perusahaan itu memiliki karakteristik dan goals yang sama. Jadi satunya corporate misalkan, terus kalian kerja di dunia kreatif. And of course teman-teman yang ada di tim kreatif kalian itu biasanya jauh lebih fleksibel, jauh lebih santai, jauh lebih tidak terlalu yang serius banget seperti corporate. Dan kalau kalian bawa ke sana, you cannot be adaptive because ya itu terkait dengan positioning kalian sebagai seseorang yang ada di lingkungan baru. Dan kalau seandainya pun kalian merasa bahwa oh ya itu dunia profesionalisme kalian dan kalian akan memaksakan dengan situasi yang sama dalam experience, dalam sikap dan lain-lain, aku sangat meyakini bahwa akan ada yang namanya konflik interest. Why? Kenapa? Karena teman-teman tidak mau ada yang namanya seperti sponge, menyerap. Jadi sistem menyerap pada sponge itu maksud aku kayak mungkin beradaptasi, terus kemudian mau untuk berinteraksi, mau menurunkan ego kalian untuk bisa ngeblend ke teman-teman dan memahami bahwa oh oke, di company yang baru sekarang ini teman-temannya seperti ini ya, dan kita harus adjust di sana. Mungkin SOP-nya seperti ini ya, kita harus adjust di sana. Nah, ada beberapa hal karakteristik ego dan selfishness untuk orang-orang yang sudah punya experience. Mungkin kita biasanya sebut adalah idealis, yang dimana kalian tuh tidak mau untuk yang namanya adjust dengan situasi yang ada pada saat itu. Jadi hal-hal yang sangat aku perhatikan sebagai HRD ya, bukan hanya sekedar dari hard skill kalian, tapi kalian juga harus memiliki soft skill yang memang bisa dikomunikasikan dengan baik kepada teman sejawat, teman kerja, atasan, bahkan ke HRD kalian. Karena personality itu udah apa ya ibaratnya, udah jadi habit kalian bertahun-tahun gitu loh. Dan kalau seandainya dari hard skill and maybe system, itu ada suatu hal yang kalian bisa pelajari. And I think semua orang bisa belajar asalkan ada kemauan. Tapi kalau personality kalian sudah zero, for example, itu bakal susah, dan sebagai HRD pun aku juga punya nilai minus di sana. Oke, let's talk about the tips and trick ya. Dari apa yang memang aku jalani, aku diskusikan sama teman-teman yang juga punya concern ini, dan juga apa sih solusinya yang so far aku bisa sarankan sesuai dengan apa yang sudah ada di realita dan juga berdasarkan dari experience aku. Yang pertama, sebagai job seeker atau pencari kerja, kalian itu harus tahu apa yang menjadi minat bakat kalian. Minat bakat itu seperti apa sih Kak? Misalkan nih, teman-teman sukanya dunia yang lebih ke kreatif, entah itu graphic design, entah itu social media, entah itu apapun itu deh misalkan. Nah, teman-teman tuh bisa tuh mencoba mengulik terkait dengan apa aja yang related dunia-dunia yang seperti itu, atau mungkin related dengan tools-tools atau skill-skill yang harus disertakan dalam dunia itu. Jadi dari teman-teman itu tidak punya pemikiran bahwa oke, aku mau ke sana tapi aku belum mempelajari di sana, dan kalian malah pede-pede aja dan modal nekat gitu loh ke sana. Jadi
dunia profesionalism menurut aku itu adalah dunia yang harus terplanning. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada plan, kalian yang bakal boncos sendiri. Boncos sendirinya seperti apa, Kak? Misalkan dari teman-teman bakal merasa bahwa sudah di-hire seseorang gitu atau di suatu company, tapi teman-teman nggak merasakan atau membawakan impactful yang cukup berarti di perusahaan itu. Dan kalau misalnya teman-teman nggak membawa hal itu, ujung-ujungnya kalian apa? Kalian akan dilakukan performance evaluations yang dimana teman-teman juga tidak bakal dilanjutkan juga. Profitable dalam suatu perusahaan itu adalah suatu hal yang harus dipertimbangkan lebih tepatnya untuk meng-hire seseorang yang bisa membawa kontribusi lebih sesuai atau mungkin bahkan bisa meningkatkan sales yang ada di perusahaan itu. Dan kalau misalnya kalian di-hire hanya sekedar basic aja, aku kurang paham ya, mungkin ada beberapa company yang bisa untuk melakukan itu. Cuman kalau seandainya company yang memang tahu goals-nya apa, visi misinya apa, dia pasti akan mempertimbangkan terkait dengan goals secara short term dan long term dengan adanya beneficial atau budgeting di sana. Dan kalau seandainya memang dalam skill kalian itu belum memenuhi di sana, ya alhasil itu bakal balik ke kalian sendiri, entah kalian bakal di-terminate, mendapatkan warning letter atau apapun itu deh yang dimana kalian itu bisa dibuat untuk tidak bisa bertahan di suatu perusahaan. Ujung-ujungnya apa? Kalian bakal jadi job seeker lagi kan? Terus yang kedua, teman-teman itu bisa banget yang namanya mencari informasi beberapa company yang berkaitan dengan minat bakat kalian. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dunia kreatif. Either memang social media, either memang graphic design atau apapun itu deh, fotografer, videographer, or whatever it is. Kalian bisa tuh cari company-company yang memang bisa mensupport di sana. Misalkan nih teman-teman itu punya referensi big company atau unicorn company yang memang kalian pengen banget nih kerja di sana. Contoh misalkan Google kah, Microsoft atau apapun itu. Nah, pasti dong kalian harus punya yang namanya mawas diri untuk menjadi orang yang punya wawasan yang mencukupi untuk bisa masuk ke dunia di sana. Jadi teman-teman bisa menambah skill kalian dengan berbagai cara. Misalkan dari educational, misalkan kuliah. Terus kemudian mungkin sekarang itu lagi banyak banget ya kayak bootcamp online yang gratis, terus kemudian kelas-kelas gratis gitu kan. Yang dimana teman-teman bisa ikut tuh di sana. Yang dimana teman-teman juga bisa yang namanya menambah ilmu, terus kemudian berkoneksi juga untuk menambah networking. Dan kalau seandainya teman-teman punya kesalahan atau mungkin problem, concern apapun, teman-teman itu juga bisa untuk menanyakan ke teman-teman yang ada di dunia yang sama. Karena misalkan nih aku dunia HR, terus teman-teman ada di dunia kreatif. Kalau teman-teman nanya ke aku, mungkin bisa menambah insight, tapi kalian tidak akan menambah terkait dengan wawasan into depth yang ada di departemen atau dunia kalian. Jadi ya hanya sekedar teman sharing aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih ada di dunia kreatif, tapi sudah punya teman-teman di dunia kreatif juga, entah terkait dengan upgrading sistem, upgrading biasanya software kali ya kalian sebutnya. Nah itu tuh bisa saling connect gitu loh, entah kalian punya koneksinya di sama-sama di pulau yang sama atau mungkin di luar pulau, jadi kalian juga nambah teman. Jadi once kalau seandainya kalian bisa untuk bekerja di satu perusahaan yang di luar dari pulau kalian, ya kalian at least sudah punya seseorang yang bisa kalian hubungin. Jadi that's what I mean, dimana kalian itu bisa mencari beberapa informasi terkait dengan company-company yang memang bisa menunjang kalian untuk lebih bersemangat ada di sana. Oke? Terus yang ketiga, ini menjadi poin terakhir yang bagi aku harus diketahui juga, yaitu adalah bagaimana cara kalian untuk bisa menjadi job seeker yang mau untuk belajar sesuatu. Nah, ada beberapa job seeker atau pencari kerja yang merasa mereka itu sudah high level atau top high management experience, yang dimana kayaknya ya udah experience saya udah cukup kok nih. Jadi agak cukup kayak bukan sombong sih, tapi lebih kayak ya udah cukup dan kayaknya dari semuanya aku yang bakal dicari kayak gitu loh. Aku nggak tahu, mungkin kok teman-teman punya representatif kalimatnya bisa banget komen di kolom komentar, karena karakter dari job seeker yang seperti ini cukup susah sih sebenarnya, karena udah pasti punya idealism yang tinggi, bukan cukup lagi tapi emang tinggi, yang dimana mereka merasa bahwa experience mereka tuh udah nggak perlu dipertanyakan lagi dan lain-lain. Sedangkan balik lagi ke topik yang tadi aku sempat bahas bahwa satu company dan company lainnya itu nggak bisa disamakan. Mereka pasti punya SOP yang berbeda, standar-standar yang berbeda, dan mungkin lebih tepatnya yang sering kita bahas dan sering kita jadikan patokan ya sebelum kita masuk ke dunia atau mungkin company itu adalah company culture.
company culture satu perusahaan ke lain itu sangat berbeda. Jadi misalkan yang tadi mungkin dengan company culture yang kita punya di company-company aku conduct sekarang ya, HCI Group dan juga Bali Staff Solution, itu adalah open komunikasi. Jadi nggak semua memang kita bisa ngobrol seperti teman. Tapi kenapa aku pengen buat seperti itu dengan bisnis partner aku dan dari company yang aku direct sendiri handling adalah supaya aku tahu apa sih pain point mereka, ya kan? Tapi kalau teman-teman udah merasa idealism dan lain-lain, yang penting merasa bahwa ya udah kerja, ya udah personal gitu. Aku nggak bisa seperti itu. Aku nggak tahu kenapa, karena pain point dari staff aku atau mungkin dari tim aku sendiri itu adalah pain pointnya aku juga, yang dimana jika mereka tidak merasa satisfied atau mereka tidak merasa bahwa diapresiasi, mereka tidak merasa bahwa ada di titik yang dimana mereka itu bekerja memang bukan hanya secara uang ya atau material, tapi juga terkait dengan pengalaman, experience-nya mereka juga, dan juga skill yang bertambah. Jadi ada beberapa banyak rezeki sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan dalam dunia job seeker ini untuk kita bisa mencoba yang namanya kursi panas interview ya, dari satu company ke company lain, karena kita bisa menambah hal-hal itu, experience, kemudian koneksi, terus kemudian bagaimana cara kita mewawaskan diri kita supaya tahu bisa mempositioningkan untuk di satu perusahaan ke yang lainnya kayak gitu. Jadi menurut aku harus banget teman-teman bisa yang namanya belajar dan punya rasa haus untuk juga belajar, karena seperti gelas kosong yang tadi aku sampaikan, kalau misalnya kita bawa gelas kosong di satu tempat yang baru, itu bakal sangat amat gampang kita untuk yang namanya beradaptasi. Kita harus adapt, kita harus tahu apa yang menjadi plus poinnya dan juga weakness poinnya. Tapi kalau kalian sudah membawa gelas yang penuh di satu perusahaan yang baru, situasi yang baru gitu ya, itu bakal agak susah. Karena kenapa? Orang lain yang harus memaksakan diri untuk masuk ke kalian, tapi kalian juga hanya berdiam diri aja gitu. Dan tidak ada tidak ada niat untuk kalian bisa untuk meluapkan air yang sudah kalian miliki dan kalian tampung dengan air yang baru. Aku harapkan analogi dengan gelas kosong ini cukup bermanfaat buat teman-teman, karena menurut aku sebagai job seeker kalian itu juga harus tahu apa yang menjadi strength point dan juga weakness point kalian. Karena kalau seandainya dari sisi kalian aja kalian nggak bisa nge-self review kalian sendiri, bagaimana kalian meminta untuk orang lain bisa melakukan self review buat diri kalian sendiri. Jadi saran aku dari poin dan konten kali ini, aku harapkan teman-teman bisa selalu ingin belajar, selalu pengen ada rasa kepercayaan diri untuk bisa menambah dan upgrading self kalian sendiri, yang dimana kalian nggak perlu untuk membandingkan diri kalian ke orang lain. Semua itu punya caranya masing-masing, semua punya garis start masing-masing dan punya garis finish masing-masing. Mungkin startnya aku ada di usia 20, tapi mungkin start point dari teman aku ada di usia 15 tahun atau mungkin di 35 tahun. Tapi kalau seandainya dengan adanya faktor luck, experience, kemauan, kegigihan dan lain-lain yang bisa mensupport itu semua, I'm pretty sure dengan segala apapun garis start point kalian itu adalah menghasilkan yang terbaik untuk kalian one day dengan garis finish yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sudah ditakdirkan juga untuk kalian dan berdasarkan dari usaha-usaha yang kalian juga sudah miliki. Jadi menurut aku kalian nggak perlu overthink, kalian nggak perlu yang namanya insecure, kalian juga nggak perlu yang namanya membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain hanya karena tuntutan dari ekspektasi society yang kita punya di lingkungan kita kayak gitu. Jadi kalian jadilah diri kalian sendiri, jangan pernah untuk biarkan orang lain membandingkan diri kalian, dan kalaupun itu terjadi, well, it's not your problem, it's their problem. So kalian bisa buat jalan kalian sendiri sesuai dengan apa yang kalian ingini dan sesuai kalian juga minati. Nah, sekian dari aku, dari konten yang kali ini. Aku harapkan dari obrolan terkait dengan job seeker semua yang ada di sini, aku harapkan itu bermanfaat. Dan again, aku nggak capek untuk meminta kalian untuk mensupport channel ini dengan cara klik subscribe, dan jangan lupa untuk di-share, komen, dan juga like di channel ini, karena aku selalu ingin berdiskusi dengan kalian di video-video berikutnya. Dan aku harapkan kalian juga mendapatkan progres ya dari video-video yang aku sampaikan juga. Dan di sini aku pengen banget menginformasikan kalian kalau seandainya kalian itu sebagai job seeker dan kalian memang belum merasa puas nih untuk bisa hanya nonton dari video channel ini, aku feel free banget membuka terkait dengan private session yang memang kita kebetulan juga sudah ada campaign yang bakal kita buat juga untuk teman-teman, dikarenakan adalah keresahan ini semakin banyak ya untuk datang ke aku, kayak
Ki, ini gimana sih Ki? Ki, gimana rasanya untuk bisa mengkondak sesuatu hal dengan cara yang lebih asik dan lain-lain, dan juga Ki, gimana sih caranya untuk bisa memiliki rasa kepercayaan diri ngobrol di depan kamera, atau mungkin Ki, gimana caranya untuk boost mood kita untuk supaya memiliki interview yang sukses. Itu banyak banget datang ke aku. Jadi aku memikirkan bahwa kayaknya untuk membuka suatu hal yang memang jauh lebih seru dan juga lebih asik untuk belajar, kayaknya itu suatu hal yang aku pengen banget provide buat kalian. Jadi jangan ragu untuk kontak kita. Oke, jadi untuk job seeker yang memang kalian ingin berkoneksi sama aku secara langsung, aku open banget nih memberikan kontak direct aku di sini untuk alamat email. Dan juga kalau seandainya kalian nggak main email, even sebenarnya zaman sekarang pasti semua punya email sih, tapi kalian bisa banget hubungi aku di WhatsApp di sini. Dan dari dua kontak itu aku bakal respon secara langsung, dan itu bakal direct ke aku juga, tidak di admin. Jadi aku harapkan teman-teman juga lebih free ya untuk memberikan apa aja sih concern-concern teman-teman, dan aku juga bisa memberikan suggestion yang memang bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalaupun teman-teman mau mengikuti terkait dengan modul dan juga bagaimana caranya aku bisa melakukan hal itu dan juga menyarankan sesuatu hal yang memang bermanfaat buat job seeker, kita juga punya yang namanya private session dan group session. Jadi feel free kalau saya teman-teman memang mau duduk bersama aku dan juga mungkin meeting juga sama aku, kita bisa buat schedule bersama, dan kita juga bisa untuk buat arrange sesuatu hal yang customization-nya hanya untuk kamu. Jadi dari aku mungkin sekian. Thank you so much for watching, and then thank you for the support as well, and have a good day. Thank you.